Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Forum Rangers, kali ini kita balik lagi di channel Forum Anak Kota Padang. Kali ini kita bakal bincang santai nih sama 4 narasumber dari berbagai generasi. Di sini aku bakal kenalin satu-satu narasumbernya. Nanti kita bakal bicara bertemakan tentang pahlawan. Jadi stay tune ya. Kali ini aku bakal kenalin nih salah satu narasumber dari Rwandu. Kita ke Bang Wanda Laksmana ya. Nah, Bang Wanda, aku punya pertanyaan buat Bang Wanda. Mungkin Bang Wanda dari generasi milenial ya, bisa dibilang guys, Bang Wanda ini dari generasi milenial. Aku mau tanya ke Bang Wanda, apa sih makna pahlawan bagi Bang Wanda? Mungkin ke orang tua Bang Wanda, ataupun orang yang berada di sekitar Bang Wanda. Pahlawan bagi Bang Wanda itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Forum Rangers ya, Iya, Forandang, ya, para sahabat Forandang dimanapun berada. Menurut Kak Wanda, makna pahlawan itu dalam arti yang cukup luas. Sebenarnya semua orang bisa jadi pahlawan ya. Pahlawan bagi siapapun itu. Ketika kita bisa membuat perubahan, baik itu di lingkup pertemanan, di lingkup keluarga, apapun di masyarakat, sesungguhnya kita sudah menjadi pahlawan bagi lingkungan kita. Tetapi dalam rangka memaknai Hari Pahlawan dalam situasi pandemi sekarang ini, Kakak memandang bahwa seorang pahlawan itu adalah seseorang yang berani untuk dan mampu untuk menjaga kesehatan dirinya sekarang dan melindungi kesehatan orang lain. Dengan cara apa? Program vaksinasi. Nah, makanya Kak Wanda sekarang pakai baju kaos bertulisan bahasa Minang ini. Apa kira-kira artinya ya? Kita sudah vaksin COVID-19. Sanak dilo. Jadi ke awal anak vaksinasi COVID-19, sanak dilo. Jadi kita sudah vaksinasi nih COVID-19. Kamu kapan? Nah, jadi menurut kakak memaknai pahlawan dalam situasi yang seperti ini ya, kita harus berani untuk melindungi kesehatan orang dengan cara vaksinasi COVID-19. Oke. Jadi gini Bang, kan jadi apa untuk vaksinasi gitu kan Bang. Di sini mau minta sedikit tips deh untuk Abang, dari Abang ya. Pada saat pandemi ini gimana sih cara Abang menjaga kesehatan walaupun kita sudah vaksin ya Bang, gimana sih gitu. Tapi kan di luar sana kan juga masih banyak yang belum vaksin, apalagi banyak yang bilang kan udah ada yang vaksin, kenapa sih kita nggak lepas masker aja gitu. Jadi kan banyak tuh yang lepas masker. Bisa nggak tips kesehatan dari Abang? Ya, kalau dari kakak pribadi memandang bahwa vaksinasi itu sebenarnya hak bagi setiap warga negara. Jadi kalau ada teman-teman kita yang belum mau divaksin tetapi sudah ditetapkan untuk vaksinasi, namun masih menolak nih nggak mau vaksin karena termakan berita hoax, karena takut kejang-kejang sudah vaksin katanya kan. Nah, sesungguhnya kawan-kawan merugi sendiri karena vaksinasi itu adalah hak kawan-kawan sebagai warga negara, apalagi kalau teman-teman masih usia anak. Salah satu hak anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk vaksinasi. Nah, untuk itu bagaimana cara menjaga kesehatan kita di zaman pandemi ini ya, itu rajin berolahraga ya, menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan terutama sebenarnya ini kita pakai masker tadinya ya, tapi karena kita ada talkshow seperti ini ya nggak apa-apa, berarti kita harap juga teman-teman semuanya tetap menggunakan masker dimanapun berada. Gitu. Oke, terima kasih kepada Bang Wanda ya. Dan kali ini kita mungkin lanjut ke yang kecil-kecil cabai rawit dulu ya. Nih, ada Ibu Wakoci kita guys. Ibu Wakoci kita ini bisa perkenalkan diri dulu nggak? Siapa gitu, soalnya kan belum banyak yang kenal. Halo, perkenalkan nama aku Lutfia Dinisa, saya Wakoci tahun 2021 sekaligus duta anak cerdas bencana. Nih, Ibu Wakoci kita juga duta anak guys. Di sini Lutfia ya. Lutfia, aku pengen nanya nih ke Lutfia, apa sih pahlawan bagi Lutfia? Mama sama Oh, mama sama papa guys. Jadi bisa kita simpulkan ya dari percakapan Bang Wanda, Lutfia, itu pahlawan itu bukan hanya kayak pahlawan yang membela negara, tapi bisa diri kita sendiri menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan juga orang tua. Nih, apa sih jasa terbesar yang orang tua Lutfia pernah lakukan ke Lutfia gitu? Bisa kita share ke teman-teman. Mama sama papa selalu membantu Lutfia, selalu belajar sama jangan lupa selalu Tuh, jadi bisa kita simpulkan di sini sekali lagi bahwa
pahlawan itu tidak hanya berjuang demi negara, tapi juga berjuang demi kita dan juga diri kita sendiri. Nih, setelah si kecil-kecil cabai rawit, si Lutfia, kita lanjut lagi ke narasumber kita yang nggak kalah hebatnya lagi, yaitu dari pembaharu muda, yaitu Bang Hari Surya. Nah, di sini pertanyaannya tuh mungkin masih sama, tapi perjawabannya berbeda ya. Nih, jadi di sini Bang Hari, apa sih makna pahlawan bagi Bang Hari gitu? Ya, terima kasih. Makna pahlawan bagi kakak sendiri yaitu seperti kita saat hadir di sini itu. Kita hadir, kita memperjuangkan, mengaspirasikan suara anak, dan itu adalah salah satu makna dari pahlawan yang kakak ambil. Oke, nih dia itu mengaspirasikan suara anak ya. Bang Hari, aku juga mau nanya nih, kan kata Bang Hari kan mengaspirasikan suara anak. Maksud dari aspirasi suara anak itu gimana sih Bang Hari? Ya, jadi kita memperjuangkan suara-suara dan hak-hak anak. Contoh simpelnya, kita mendengarkan suara mereka, memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satunya yaitu seperti tadi, kita mendengarkan hak mereka, mendengarkan suara mereka mau vaksin atau tidak. Dan itu sepenuhnya adalah hak mereka kalau mau divaksin dan atau tidak. Oke. Jadi buat kalian tuh yang belum vaksin, jadi tolong disegerakan vaksin ya. Tapi sebenarnya vaksin itu kebanyakan hoax yang tersebar ya Bang. Ya, kebanyakan hoax yang bilang kejang-kejang, terus ada yang demam tinggi sampai nggak sembuh. Sebenarnya itu salah semua itu. Nih buat kakak, silakan diminum dulu dong. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Langsung minum? Iya boleh. Oke. Ya, Terima kasih. Ya, yuk sini. Iya, minum. Minum Bang. Oh iya. Ini apa ini? Kopi. Ini kopi susu dari Menza. Oh begitu. Ya ini yang varian originalnya. Oke. Nih minum. Nah. Rasanya manis, enak. Kopi lain ya. Iya. Kan kita kan udah istirahat nih, udah minum kopi juga. Ini kopi susu original ya dari Menza. Di sini kita next lagi ke narasumber kita dari perwakilan siswa atau pelajar di Kota Padang. Kali ini kita bersama Kakak Akbil Muhammad Akbar. Nih Kak, aku mau tanya dong, apa sih arti pahlawan itu bagi kakak? Ya, terima kasih ya dari host. Jadi sebenarnya kalau kita maknai bagaimana pahlawan ini menurut pandangan saya sebagai dari perwakilan siswa, sebenarnya nggak usah panggil kak sih, karena kita juga sebaya, karena sama-sama SMA juga kan. Nah, pahlawan ini kalau misal kita kaji ya, merupakan bisa kita maknakan yaitu orang yang mampu berkorban dan berjasa tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kita kaji lagi menurut sejarahnya di tanggal 10 November tahun 1945 itu adalah sebuah hari yang sakral bagi bangsa Indonesia, di mana kita melihat adanya sosok seorang yaitu pemuda yang lantang waktu itu adalah Bung Tomo. Teman-teman mesti tahu siapa siarahnya, siapa tokohnya pahlawan yang pernah berjuang untuk memproklamirkan ya kemerdekaan Indonesia, itu Bung Tomo. Katanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal di saat itu para pemuda dibombardir kota Surabaya dari udara, laut, bahkan darat dibombardir. Tapi dengan semangat, dengan rasa cinta para pemuda, dengan rasa rela berkorban mereka mampu mempertahankan kota Surabaya di saat itu. Nah, di sini kita bisa memaknai bahwasanya jadi seorang pahlawan atau memaknai dari pahlawan itu adalah bagaimana kita mampu untuk menjadi orang yang bergerak, berkorban, dan bisa menginspirasi teman-teman kita sekitar. Nah, kalau kita maknai lagi di tengah pandemi sekarang ini, apalagi situasi kita dalam menghadapi kehidupan baru ya, kita udah vaksinasi untuk usia anak, sudah ada pemberlakuan vaksinasi dan sudah ada kebijakan tentang vaksinasi. Teman-teman terutama dari pandangan saya juga ya sebagai siswa, itu harus bisa bagaimana mengajak teman-teman yang seusia kita, yang masih remaja, usia anak, itu bisa untuk vaksin. Kenapa? Dengan cara kita vaksin, kita salah satu bentuk pengorbanan kita bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain untuk menyelamatkan kesehatan mereka. Karena benar sih yang disampaikan oleh Mbak Wanda,
salah satu hak yang harus ada terhadap anak itu ialah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah teman-teman, sebagai anak, sebagai siswa harus mendapatkan hak tersebut. Bagaimana caranya? Dari inisiatif teman-teman lagi, dari diri sendiri, terus ajak teman-teman sekitarnya, yakinkan kepada sekitarnya bahwasanya vaksinasi itu penting bagi kesehatan. Itu sih. Jadi kan Bang Akbil ini kan dia bilang kan kayak ada kayak Bung Tomo berperangan gitu, kayak musuh sudah membombardirkan Surabaya. Pribadi secara diri sendiri Bang Akbil, apa sih pahlawan bagi Bang Akbil secara pribadi sekali dari hati nurani, mungkin orang tua atau orang terdekat Bang? Ya, terima kasih Os. Jadi kalau dari diri sendiri ya, memaknai pahlawan, sebenarnya dalam hidup saya pribadi sih orang tua sih sebenarnya. Orang tua adalah pahlawan dalam hidup. Karena dari saya berpikir bahwasanya orang tua itulah yang dari saya lahir hingga saya berproses hingga saat ini, beliaulah yang bagaimana mengarahkan bagaimana yang terbaik bagi anak sendiri. Itu sih kalau memaknai diri sendiri. Oke, tuh jadi memang ya guys, sebagai pahlawan itu bukan hanya pahlawan yang udah berjasa pada negara aja, tapi juga orang tua itu kayak udahlah pahlawan pribadi bagi diri sendiri. Dari kehidupan kita masih bayi sampai kita dewasa, sampai kita beranak cucu pun udahlah orang tua itu pahlawan yang emang paling pahlawan banget di hidup kita. Ya walaupun yang memerdekakan Indonesia adalah pahlawan yang kayak dikasih pangkat, tapi kalau untuk diri sendiri pribadi pun aku pun memang pahlawan yang terbesar banget dalam hidup itu adalah orang tua aku. Kan orang tua nggak bisa ya kayak ngasih perperangan pun bagi kita, orang tua pun enggak, tapi kayak mereka ibu udah ngandung kita selama 9 bulan, kayak udah ngasih pendidikan yang nggak bisa dikasih guru lah gitu di sekolah, tapi mereka bisa ngasih di rumah gitu. Kayak ayah pun juga begitu. Kalau ayah dia udah bekerja keras buat kita, terus buat gimana kita sekolah, buat gimana kehidupan kita, buat gimana kehidupan kita sehari-hari deh gitu. Dan gini, aku ada next pertanyaan buat 4 narasumber kita ini. Di sini ada gimana sih caranya para narasumber ini menuangkan rasa bangga kepada pahlawan. Coba kita tanya ke Wakoci kita dulu ya, nih Wakoci kita. Gimana sih rasanya menuangkan rasa bangga kepada pahlawan? Apalagi Lutfi bilang tadi kan pahlawan yang terbesar itu adalah ayah dan ibu atau orang tuanya. Gimana sih rasanya menuangkannya gitu? Dengan cara menuruti perkataan mama sama papa. Sama orang tua ya. Ada yang lain nggak, kayak mungkin biasanya kan kayak belajar ataupun mendoakan kedua orang tua. Biasanya itu tuh hal yang bisa dilakukan buat kita yang masih belajar ataupun yang belum bersekolah ya guys. Next kita ke Bang Wanda lagi. Kak Wanda ya, mungkin pertanyaan masih sama, gimana sih rasa menuangkan rasa bangga terhadap pahlawan gitu? Apalagi kan Kak Wanda udah generasi milenial, mungkin orang tuanya juga sudah sedikit tua ya. Namanya orang tua sedikit tua. Jadi bagaimana cara memaknai atau menghargai ya sesuai dengan kata Sukarno. Apa itu jas merah? Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, udah dijawab tuh sama hostnya ya. Jadi cara kita untuk menghargai bahkan bagaimana untuk melestarikan semangat jiwa kepahlawanan ya, kita jangan pernah melupakan sejarah itu. Kita lahir sebenarnya negara ini ada karena adanya jasa para pahlawan. Di samping itu tentu kita sebagai generasi milenial juga harus meningkatkan literasi sejarah nih. Harus rajin baca buku nih. Kayak ternyata yang memproklamirkan memang 2 orang. Ya. Kalau dalam sejarahnya di tanggal 17 Agustus itu ya. Kalau kita bicara sejarahnya juga, tetapi ternyata banyak tokoh di sana yang berjuang loh. Dan siapa tokoh itu tentu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak membaca. Jadi kita harus membaca sejarah yang ada. Nah, yang kedua, Kakak Imin juga menyampaikan bahwa pahlawan itu di zaman dulu dengan sekarang, di zaman sekarang artinya kita bagaimana meneruskan perjuangan negara. Jadi kalau kita baca buku Soekarno itu, tantangan saya, tantangan kami, para pejuang di zaman itu,
itu tidak akan tidak akan sesulit generasi penerus kami, begitu kata Soekarno. Karena apa? Kalau kami itu hanya mencapai kemerdekaan, tetapi generasi sesudah kami itulah yang akan mengisi kemerdekaan. Nah, tantangan terbesarnya ada di generasi yang mengisi kemerdekaan itu. Siapa yang ada di generasi itu? Ya kita. Termasuk ada Wakoci di sini ya. Nah, ada Lutfia yang luar biasa juga. Nah, paling tidak itu dulu. Semoga ini bisa memotivasi bagi semua pihak ya. Itu kata Bang Wadah tuh. Bisa kalian dengar ya bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Kita next ke Bang Hari. Bang Hari, gimana sih rasa Bang Hari menuangkan rasa bangga terhadap pahlawan gitu? Oh iya, kalau Bang Ari secara pribadi sih lewat itu mendengarkan lagu-lagu kebangsaan, menghafalkan itu, dan tidak lupa juga meliterasi buku-buku sejarah yang memang sesuai dengan faktanya. Karena di zaman era digital seperti saat ini banyak sekali hoax-hoax yang beredar tentang sejarah kita. Nah, jadi ini tantangan juga bagi kita kaum millennials. Jadi kita itu sebisa mungkin untuk menghindari yang berita-berita hoax dan memang membaca itu sesuai dengan literasi yang ada. Tuh, intinya kita sebagai generasi muda guys, jangan sekali-kali kita tuh kayak nyebarin berita yang belum benar. Jadi sebenarnya kita tuh harus mencari kebenaran dari berita itu dulu. Itu kan kayak yang Bang Kawanda dan Kak Hari bilang tadi, bahwa sejarah itu belum bisa dibenarkan kalau kita tidak membaca dulu dan juga mencari-cari yang namanya artikel-artikel di internet, terus membaca dari berbagai sudut pandang. Next, selanjutnya ini kita ada sama Kak Akbil atau Bang Akbil ya. Untuk pertanyaannya masih sama, gimana sih rasa bangga Bang terhadap pahlawan itu gitu? Ya, terima kasih host. Jadi bagaimana saya sendiri mengungkapkan ya sebagai salah satu dari siswa atau pelajar bangga terhadap pahlawan ialah bagi diri saya sendiri, saya mencoba untuk bagaimana mencontohkan sikap-sikap perjuangan para pahlawan. Di mana para pahlawan dulu mereka berjuang, berkorban, bersimpah darah untuk meraih yang namanya kata merdeka. Bahkan dari para perjuang-perjuang pahlawan itu, semangat dan kegigihan itu adalah salah satu cara saya meneladani dan rasa bangga saya terhadap pahlawan. Selain itu bagi diri saya pribadi, cara saya untuk mengungkapkan rasa bangga saya ialah saya mencoba dan berusaha. Pertama di sekolah ya, di sekolah itu mengikuti kegiatan upacara dengan hikmat, apapun yang jadi kewajiban saya, belajar, menuntut ilmu, saya lakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Dan yang kedua, saya juga pernah, alhamdulillah ya, diamanahkan untuk menjadi pasukan pengibar bendera merah putih. Walaupun di tingkat kota, tidak sampai di angkatan 2020. Di saat itu memang diuji dengan situasi negara dilanda yang namanya pandemi COVID. Tapi itu merupakan salah satu bagian dari cara saya sebagai generasi muda, terutama siswa, dalam meneladani dan rasa bangga saya terhadap para pahlawan dengan menjadi salah satu pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kota Padang. Saya itu bagi teman-teman, tidak hanya untuk diri saya sendiri, bagi kita bersama adalah bagaimana kita pertama memahami terlebih dahulu apa itu Hari Pahlawan, apa itu tanggal 10 November, bagaimana sejarahnya. Kita harus bisa membaca, melihat kelas baliknya. Kenapa bisa tanggal 10 itu kita katakan Hari Pahlawan? Siapa-siapa saja berperan di sana. Nah, itu benar kayak disampaikan oleh Kak Wanda, Kak Bang Hari juga, bahwasanya literasi kita itu tentang sejarah itu penting. Karena anak muda sekarang ini, dari pandangan saya sendiri, itu banyak mereka-mereka yang kekurangan dalam literasi, terutama literasi tentang sejarah. Karena sejarah itu sangat penting. Karena sejarah ini akan menjadi sebuah informasi bagi kita dan akan kita ceritakan bagi generasi-generasi selanjutnya. Ingat loh, kita ini adalah generasi yang akan menjadi penentu arahnya bangsa ini. Karena 10 tahun, 20 tahun akan datang, di saat Indonesia merayakan kemerdekaan ke 100 tahunnya, bisa diprediksikan di tahun 2045 Indonesia akan menaik yang namanya bonus demografi. Oleh karena itu kita perlu sekarang ini dalam momentum memaknai Hari Pahlawan,
kita itu harus mengungkapkan rasa bangga kita sebagai seorang siswa, yaitu dengan belajar, dengan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa jas merah. Itu sih. Oke, jadi di sini tuh kan kayak Bang Bilnya kan bilang dia tuh kan pernah jadi anggota pasukan pengibar bendera tingkat kota. Jadi di sini aku pengen nanya nih, gimana sih perasaan Bang Bil pada terjadi paskibra ya, paskibra. Di sini apalagi seleksinya tuh ketat banget dan banyak banget yang mau daftar, itu tingkat kota pun udah banyak yang daftar. Gimana sih rasanya setelah dinyatakan lulus menjadi anggota paskibra? Tuh, senang atau gimana gitu? Ya, terima kasih. Tentu pertama rasanya bersyukur lah, senang kan. Banyak orang-orang yang ingin di posisi saya sendiri, tapi tidak semua orang mendapatkannya. Walaupun di saya itu saya juga berjuang dengan teman-teman. Tidak hanya saya sendiri, juga ada teman-teman juga dari sekolah. Ada 4 orang perwakilan di sekolah juga. Alhamdulillah saya bersyukur dapat dan bersyukur bahagia lah, karena salah satu dari PR kita bagi generasi muda ialah tidak hanya lagi untuk yang namanya menaik kemerdekaan, tidak, karena kita sudah merdeka ya, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan cita-cita luhur bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu dengan mengimplementasikan yang namanya nilai-nilai hari kemerdekaan gitu, atau hari pahlawan. Ya, pertama syukur lah Bang, Ya, bahagia. bersyukur. Ya guys, tuh dengar buat kalian yang pengen jadi paskibra tuh, dalami dulu yang namanya hati pahlawan. Insya Allah kalian bisa. Kalau kalian punya niat, usaha, dan gigih, binsik ya, zaman sekarang namanya binsik, aku nggak tahu. Itu sedikit jawaban atau pertanyaan tentang makna pahlawan bagi 4 narasumber kita kece-kece dan hebat-hebat. Nih, jadi aku mau tanya lagi nih ke Bang Akbil ya. Bang Akbil, apa sih pesan-pesan untuk generasi muda zaman sekarang, apalagi Bang Akbil SMA, mungkin nanti penontonnya mungkin ada sebesar atau sebaya dengan Bang Akbil. Apa sih pesan-pesan yang harus disampaikan ataupun sedikit pencerahan deh kepada teman-teman kita semua. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada, terutama kita yang masih usia sekolah ya, dan saya juga perwakilan dari SMA, sedikit sih pesan saya untuk generasi muda, terutama kita yang lagi proses untuk kedepannya lebih baik, terutama untuk bagaimana kita sebagai perpanjangan tangan dari harapan dan cita para pahlawan kita terdahulu. Yaitu pertama, di tengah pandemi ini kita harus tetap optimis dan tetap menuntut ilmu dengan semangatnya para pahlawan terdahulu. Itu pertama. Yang kedua, kita harus bisa menjadi orang yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita dikatakan sebagai orang yang bernilai. Jangan jadi orang yang apatis gitu. Itu aja sih, jangan jadi orang yang apatis, tapi jadilah orang yang benar-benar bisa bernilai bagi orang lainnya. Terutama di pandemi ini kita mencoba bagaimana mengajak teman-teman kita membenarkan informasi bahwasanya vaksin itu adalah untuk salah satu usaha atau ikhtiar daripada pemerintah untuk para generasi muda untuk mencegah mereka terjadinya penyebaran COVID itu. Dan terakhir ialah pesan saya buat generasi muda, kita harus bisa untuk memfilter apapun berita-berita, apapun informasi-informasi tentang isu-isu yang lagi viral tentang memaknai hari pahlawan yang membolak-balikkan tentang sejarah. Itu paling penting yang namanya literasi sejarah. Dan jangan lupa jas merah. Oke, ini dimana-mana pun jas merah itu tetap adalah jadi nomor 1 bagi kita, apalagi generasi muda, generasi setelah kita, dan seterusnya lagi. Di sini aku mau nanya lagi, mungkin ini udah step terakhir juga ya, ke Bang Hari. Apa sih pesan yang harus Bang Hari sampaikan atau yang pengen banget Bang Hari sampaikan ke generasi muda zaman sekarang? Ya, makasih ya. Pesannya pada kawan-kawan usia anak utamanya, jangan pernah mendekati hal-hal negatif seperti rokok, narkoba, dan lain-lain. Dan utamanya jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum vaksin, segeralah vaksin agar terciptanya herd immunity dan kita bisa kembali melaksanakan kehidupan seperti biasanya. Dan satu lagi, kepada teman-teman, teruslah berjuang dan menyuarakan
suara-suara dan memperjuangkan hak-hak anak agar terciptanya kota kita, Kota Padang, menjadi kota yang layak anak. Mungkin itu saja. Nih, jadi dari makna disampaikan tadi kita bisa simpulin bahwa kita sebagai generasi muda tuh jangan mudah terpengaruh sama namanya rokok ya, walaupun banyak sih yang kayak ikut-ikutan temen biar gaul gitu ya jadi pakai rokok. Terus ingat jangan pernah juga pakai narkoba. Dan ini yang paling penting banget buat keselamatan kita bersama, harus vaksin. Ingat, vaksin nggak sakit, nggak bakalan kejang-kejang kalau vaksin ya, oke? Nah, di sini ke Kawanda, apa sih Kawanda yang harus Kawanda sampaikan atau enggak pesan yang Kawanda kasih kepada seluruh generasi muda di Kota Padang, Indonesia, di dunia pun gitu bisa. Iya. Iya ya. Iya, Nah, boleh. Nah, baik kepada generasi muda yang ada di Kota Padang, untuk kamu, iya kamu ya. Jadi ayo semuanya, semua kita bisa berperan ya untuk menjadi pahlawan, baik itu bagi diri kita maupun untuk orang lain. Kalau untuk teman-teman yang masih usia 12 hingga 17 tahun, ayo dong divaksinasi COVID-19. Bagi kawan-kawan yang belum sampai usianya 12 tahun, bagaimana caranya menjadi pahlawan bagi diri kita dan orang lain? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, berikutnya teman-teman harus bisa juga melestarikan budaya yang ada di Minangkabau terutama. Salah satunya nih yang kakak pakai, namanya apa? Ayo, tahu nggak namanya? Deta. Bingung kan? Nah, jadi ini namanya Deta. Nah, bagi anak-anak muda yang belum tahu, ternyata Deta ini adalah penutup kepala bagi Orang Minangkabau zaman dulu. iya, terutama yang bagi laki-lakinya. Nah, jadi teman-teman harus mengenal itu dan jangan malu juga untuk memakainya. Nah, termasuk kakak memakai pada kesempatan ini. Nah, itu yang ingin kakak sampaikan pesan kepada teman-teman semua. Terakhir, nanti ketika postingan ini terbit atau masuk ke YouTube-nya Koranda, silakan komen di sana permainan tradisional apa yang masih teman-teman mainkan sekarang. Sebutkan di mana kecamatan atau kelurahannya. Yang nanti ada komennya di YouTube-nya Koranda, nanti kakak akan kunjungi bersama tim ke kelurahan kamu atau kecamatan kamu. Semoga kamu beruntung dan mendapatkan door prize dari Kak Wanda dan kawan-kawan. Nah, ayo ya, ditantang nih. Ya, semangat. Tepuk tangan. Nih, jadi ingat ya, memang dari 3 narasumber yang bilang udah jangan lupain sejarah ya. Dan buat warga Sumatera Barat khususnya, mungkin belum banyak yang tahu ya, tutup kepala dari Kawanda itu pribadi aku sendiri juga belum tahu. Pernah tahu, tapi aku terakhir belajar BAM itu pas 3 SD. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi udah lupa gitu. Dulu pernah belajar tapi sebentar. Dan di sini kita ke si kecil-kecil Cabai lagi yang masih SD ya Lutfia ya. Nih buat teman-teman yang masih SD mungkin nanti bakal nonton YouTube ini pesan buat kalian dari Lutfia. Lutfia, apa yang mau Lutfia sampaikan kepada teman-teman? Kepada teman-teman di Kota Padang, Lutfia cuma ingin bilang selalu percaya diri, optimis, dan selalu disiplin. Ingat ya, tuh apa kata buah koci kita, selalu percaya diri, optimis, dan juga apa tadi Bu? Nah, disiplin. Ya guru aku juga sering banget bilang kalau disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan. Disiplin datang tepat waktu, disiplin dalam perihal apa aja deh, intinya itu disiplin adalah kunci dari kesuksesan kita. Benar nggak kakak narasumber? Benar sekali. Benar banget tuh. Buat yang belum disiplin ataupun yang masih kayak mager-mageran deh istilahnya ya. Rebahan. Tahun rebahan tuh. Datang ke sekolahnya lama banget. Nah, mulainya cepet-cepet datang ke sekolah, bangun pagi biar disiplin. Baik teman-teman, jadi itu tadi terakhir adalah amanat atau pesan dari para 4 narasumber kita yang kece-kece. Mulai dari kalian jangan lupain sejarah, jangan kembangkan berita hoax, harus disiplin, dan kalaupun kalian gak ngelupain sejarah, kalian juga gak boleh ngelupain adat istiadat di mana kalian berada atau dari mana kalian berasal. Dan juga buat kalian inget ya yang ada di Kota Padang, sekali lagi aku ingetin, jangan lupa mampir ke Menza dan beli ini
kopi susu originalnya tuh. Beli Eri ya. Narasumbernya aja pada suka dong. Beli. Aku juga suka. Masya Allah. Diminum, bisa kan diminum? Oh, minum lagi? Iya. Oh iya, luar biasa ya. Manisnya beda sama kopi-kopi lainnya. Wah, ketahuan nih. Ya. Soalnya suka minum kopi. Iya, Oh. kita kopi pandai menilai yang namanya kopi ya guys. Terima kasih kepada 4 narasumber kita yang kece-kece banget nih. Ingat ya, jangan lupain sejarah, jangan kemakan hoax. Dan juga, sampai jumpa lagi di talk show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Faranda. Salam. Anak Kota Padang, cerdas, kuat, dan karakter.